Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini adalah pertemuan yang ke-12 tentang kearifan lokal. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis pemahaman kearifan lokal dan mahasiswa mampu menganalisis peran kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk pembelajarannya atau poinnya, materinya adalah kearifan lokal, pemahaman kearifan lokal, dan peran kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kearifan lokal dapat kita ketahui dari hakikat kearifan lokal dan sinergitas aktualisasi bela negara dan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengertian menurut para ahli, ciri, ruang lingkup, bentuk, dan contohnya. Kearifan lokal adalah menurut para ahli di sini apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dan penjelasannya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari membahasnya dan tentunya hal-hal lain yang juga melingkupinya. Mari kita simak dari pembahasan yang kita akan pelajari. Hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik atau wisdom, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat pendukungnya. Ini adalah ciri khas dari tradisi pengelolaan air subak di Bali yang telah dikenal setidaknya sejak abad ke-11 Masehi. Dengan definisi kearifan lokal, jika dilihat dari kearifan lokal berasal dari dua kearifan wisdom dan lokal. Wisdom berarti kebijaksanaan dan lokal berarti setempat. Dalam arti yang lain, local wisdom atau kearifan lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal berbeda-beda dalam dimensi wilayah dan waktu tertentu. Perbedaan kearifan lokal di masing-masing wilayah disebabkan oleh tantangan kondisi alam dan beragamnya kebutuhan hidup. Sehingga pengalaman dalam tujuan pemenuhan kebutuhan akan memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik lingkungan, alam, maupun sosial. Pengertian dari kearifan lokal yang lain yaitu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal umumnya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal berada dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal ialah sebagai pengetahuan yang ditemukan masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Ya, pengertian kearifan lokal menurut para ahli berikut terdapat beberapa pengertian kearifan lokal menurut para ahli. Terdiri ada pendapat dari Quaritch Was menjelaskan bahwa lokal genius atau kearifan lokal berarti kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Ada pendapat dari Haryati Subadjo mengatakan bahwa lokal genius adalah juga kultur identitas atau identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Ya, menurut pendapat Haryati Subadjo, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Ada pendapat dari S. Schwartz menyatakan bahwa secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai etika,
cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ada juga pendapat dari Iketut Gobia, pendapat dari Rahyono, Arianto, Paulo Freire, Warigan, Al-Musafiri, dan Sibahrani. Ya, ciri-ciri kearifan lokal memiliki beberapa arti ataupun fungsi. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya adalah keterkaitan dengan upacara daur hidup, konsep dan kanda fatrat. Berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patron klaim. Ya, ini adalah kearifan lokal yang terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah ciri-ciri kearifan lokal: mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Tadi adalah fungsi kearifan lokal. Ada berbagai macam bentuk kearifan lokal, oleh karena itu bentuknya yang bermacam-macam dan hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsi kearifan lokal bermacam-macam pula diantaranya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sedangkan ruang lingkup daripada kearifan lokal dilihat dari dimensi kearifan lokal, ada dimensi pengetahuan lokal, dimensi nilai lokal, dimensi keterampilan lokal, dimensi sumber daya lokal, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan dimensi solidaritas kelompok lokal. Ruang lingkup kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cangkupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam, sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak perlu bersifat tradisional, karena dapat mencakup kearifan masa kini dan karena itu pula lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, dapat digunakan istilah kearifan kini, kearifan baru, atau kearifan kontemporer. Kearifan tradisional dapat disebut kearifan dulu atau kearifan yang lama. Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan kearifan lokal. Ya, ada contoh daripada kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dijumpai dari beragam contoh di penjuru Nusantara sebagai berikut. Ada hutan larangan adat. Kearifan lokal ini dapat dijumpai di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau, serta dibuat dengan tujuan agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana di dalamnya terdapat peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi
berupa denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta. Awik-awik kearifan ini dapat dijumpai di wilayah Lombok Barat dan Bali. Awik-awik merupakan peraturan adat yang melekat yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan sekitar di wilayah Lombok Barat dan Bali. Ada juga kearifan lokal. Contoh kearifan lokal adalah Cingcowong, di mana kearifan lokal ini dapat dijumpai pada masyarakat suku Sunda atau sebagian besar wilayah Jawa Barat. Cingcowong ini merupakan upacara yang bertujuan untuk meminta hujan. Selain itu, Cingcowong ini berlangsung secara turun-menurun oleh masyarakat Luragung sebagai wujud pelestarian budaya. Ya, sedangkan untuk selanjutnya adalah sinergis aktualisasi bela negara dan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang lahir dari jiwa kebenaran dan kebaikan dalam masyarakat yang berkembang dan merupakan sebuah pegangan hidup bermasyarakat. Ya, kita ketahui daripada kedua ini adalah hakikat daripada masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Ya, hakikat kearifan lokal ini yang pertama memahami makna kearifan lokal. Menurut asal kata kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan wisdom dan lokal atau lokal. Banyak pandangan mengenai pengertian kearifan lokal. Akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Ya, tadi adalah beberapa pendapat dari para ahli. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai permasalahan. Ya, dalam istilah asing, kearifan lokal juga sering dikonsepsikan sebagai kebijakan masyarakat setempat. Ya, sudah kita ketahui tadi ciri-ciri dan fungsi daripada kearifan lokal. Kearifan lokal tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat seperti religi, budaya, dan adat istiadat. Masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya dengan mengembangkan suatu kearifan dalam wujud pengetahuan atau ide, nilai budaya, serta peralatan yang dipadukan dengan nilai dan norma adat dalam aktivitas mengelola lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ya, bentuk kearifan lokal di Indonesia sudah pendapat dari dari Bu Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan khusus. Kearifan lokal berasal dari warisan nenek moyang yang menyatu dalam kehidupan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Ya, lebih jauh daripada kearifan lokal, bahkan dapat dijadikan self-defense dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai, sekaligus motivasi untuk meningkatkan daripada semangat nasionalisme. Potensi kegiatan lokal di Indonesia, pada prinsipnya kearifan lokal mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban suatu masyarakat. Pada masyarakat Indonesia, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia ada beberapa sebagai serta nilai politis. Dikaitkan dengan kebelanegaraan, tradisi nganggung merupakan wujud dari keinginan menciptakan suasana rukun, damai dan harmoni, dan religius, suasana mana dapat memperkuat persatuan dan kesatuan.
Ini adalah tradisi Ganggung yang ada di Pulau Bangka.